ibadahnya mulai, adik-adik yang pertama harus mandi dulu nih Kak Olive. Terus yang kedua apa ya? Jangan lupa makan. Dan yang ketiga, duduk manis, sudah berpakaian rapi. Dan ada 3 hal yang harus adik-adik persiapkan. Yang pertama, Alkitab, Buku catatan. dan yang ketiga, alat tulis. Oke adik-adik, semuanya dipersiapkan ya. Lalu duduk manis. Oke adik-adik, kita mau nyanyi lagu yang pertama. Lagu apa Kak Olive? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sebelumnya, dikepal dulu tangannya. Kak Yohana dan Kak Olive mau memanggil pasukan Kristus ya Kak Olive ya. Harus siap-siap ya. Oke, 1, 2, 3, pasukan Kristus siap. Panggil musiknya, musik. Tepuk tangannya adik-adik. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman. Pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah. Lebih semangat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lebih semangat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke, tadi ada 10 anak Tuhan bawa teman ke sekolah minggu. Oke adik-adik, sebelum kita memulai, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Yohana di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjagai kami. Tuhan, sebentar kami mau ibadah, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga teman-teman kami, keluarga kami, bahkan kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu kedua, yaitu Cuy-Cuy Dudamdam dan Jangan Setelah Yesus. Kita panggilkan musiknya. Musik. Shalala,
berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak Tuhan yang terkasih, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang ketiga. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari adik-adik, kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat yang berjudul Yesus Juru Selamat kita. Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1-2. Kita panggilkan musiknya. Musik. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, Kak Olive, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Hidupku bukan aku lagi. Oke, kita mau nyanyi Hidupku Bukan Aku Lagi 3 kali ya. Yang pertama kakak guru sekolah minggu, yang kedua adik-adik di rumah, dan yang ketiga kakak guru sekolah minggu lagi. Kalau kayak gitu panggil musiknya. Musik. Ingat ya, yang kedua adik-adik. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah kita, marilah terlebih dahulu kita ambil Alkitab kita buka. Nats khotbah kita pada Minggu hari ini diambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Sudah dapat adik-adik? Jika sudah dapat, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada minggu hari ini yang masih Tuhan berikan kepada kami anak-anak Tuhan. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian dan puji-pujian kami serta doa kami. Dan juga sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami, Tuhan mengetuk hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu Tuhan bisa tersampaikan kepada kami, dan kami mampu untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tadi sudah dapatkan adik-adik? Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Di zaman pandemi ini, hal yang sangat sulit kita lakukan itu adalah bersyukur. Kenapa kita sangat sulit sekali untuk bersyukur? Karena yang pertama itu, walaupun kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, kita toh masih tetap saja merasa bosan dengan keadaan kita sekarang. Apalagi terkhusus adik-adik. Adik-adik pasti sudah banyak yang merasa bosan untuk beribadah atau bersekolah dari rumah lewat daring. Betul nggak? Iya. Bahkan ketika kita mampu mendapatkan pengetahuan kita lewat belajar daring, toh juga kita masih tetap tidak bersyukur. Karena apa? Ada yang kurang. Gak bisa aku berjumpa sama kawanku seperti yang biasanya. Walaupun pengetahuan itu yang dari sekolah, aktivitas yang dari gereja itu kita dapatkan, tetapi kita tetap sulit untuk bersyukur. Kenapa? Kita selalu merasa kekurangan. Kita merasa kekurangan A, kita merasa kekurangan B. Dan itu tidak bisa Amang persalahkan. Karena ketika Amang pun masih kecil, Amang kerap menjadi orang yang tidak bersyukur. Tetapi semakin hari ketika kita sudah mulai mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, coba tadi kita perhatikan ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jika hidup kita adalah tetap di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berarti hidup kita itu tidak lagi merasa kekurangan. Berarti hidup kita itu terjamin, baik secara materi, baik secara rohani, baik secara perasaan. Gak ada lagi itu yang namanya perasaan gelisah, ketakutan, kekurangan. Tidak ada lagi yang seperti itu kalau kita hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan coba kalau adik-adik kita perhatikan lagi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Apa yang sebenarnya dibangun, adik-adik? Itu adalah iman kepercayaan kita. Dibangun di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
bukan di dalam nama yang lain. Kita ada di dalam sana berakar seperti selayaknya sebuah rumah memiliki fondasi, dan fondasi itu haruslah fondasi yang kuat, dan fondasi itu adalah iman kita. Dan itulah yang hendaknya, yang diinginkan oleh Tuhan, bertumbuh dan kuat, menjadi kuat, iman yang kuat kepada Tuhan, yang tidak akan ragu dengan apapun yang menimpa dia. Dia tetap percaya Tuhan tetap menyertai dia. Dia tidak ragu dengan apapun kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Dia percaya Tuhan akan menolong dia. Meskipun itu pandemi corona, COVID-19, Tuhan tetap menyertai adik-adik sekalian. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Apa? Iman adik-adik tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu dikatakan yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berarti kalau kita sudah ada di dalam Yesus, iman kita sudah bertumbuh dengan kuat. Kita sudah menerima Yesus sebagai orang, sebagai Tuhan, sebagai sebuah sosok yang harus kita teladani. Maka dari itu kita harus belajar bersyukur. Kita bersyukur meskipun pandemi COVID-19 masih menyelimuti dunia ini sampai sekarang. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Kita bersyukur meskipun kita belajar dari rumah, Tuhan masih menyertai kita, memberikan kita pengetahuan, menyertai kita dalam proses belajar, sehingga setiap kelas, setiap tahapan pendidikan adik-adik di rumah bisa dilewati dengan baik. Dan kita juga harus mengucap syukur, ternyata adik-adik, meskipun kita tidak bisa bertemu dengan kawan-kawan kita secara langsung, tetapi kita mengetahui lewat kabar bahwasannya kawan-kawan kita dalam keadaan baik. Itulah mengapa pentingnya kita untuk saling mendoakan satu sama lain. Tidak bisa kita hanya mendoakan diri kita sendiri. Sedangkan dikatakan Tuhan tinggal di dalam kita. Bagaimana bisa kita mendoakan hanya diri kita sendiri kalau Tuhan sudah tinggal di dalam diri kita? Itulah mengapa banyak-banyaklah kita untuk mengucap syukur. Betul, pandemi COVID-19 itu masih menyelimuti dunia ini. Tetapi adik-adik tidak perlu takut. Adik-adik tidak perlu gentar, tidak perlu merasa bosan, dan yang terpenting adik-adik haruslah tetap mengucap syukur atas segala kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang masih tetap Tuhan limpahkan, Tuhan berikan kepada adik-adik beserta dengan orang tua. Jadi setelah dari minggu ini, siapakah yang masih ingin menjadi orang yang tidak bersyukur? Atau setelah hari Minggu ini, siapakah adik-adik yang mau menghilangkan rasa bosannya dan berubah menjadi anak-anak yang berlimpah rasa syukurnya, yang kuat imannya, yang tinggal di dalam Yesus Kristus? Amang yakin dan percaya adik-adik akan memilih yang kedua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menyapa kami anak-anak-Mu, biarkanlah itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau. Kami boleh menjadi anak-anak yang selalu mengucapkan syukur atas apapun yang menimpa kami. Karena di setiap apapun kondisi kami,
baik itu yang terburuk sekalipun, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan teguhkanlah iman kami juga Tuhan, supaya kami boleh saling menopang satu sama lain, supaya kami boleh saling mendoakan satu sama lain. Karena kami tahu Tuhan, bersama-sama dengan Engkau, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan, itu merupakan bukanlah suatu hal yang egois, tapi bersifat komunal. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk semakin peduli terhadap sesama kami. Ajarkanlah kami untuk tetap mengucapkan syukur. Tuhan masih memberikan kami kesehatan sampai pada detik ini. Tuhan masih menyertai keluarga kami, pribadi lepas pribadi, sampai detik ini. Dan biarkanlah itu semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan jugalah yang tetap memperhatikan kami, menyertai kami di setiap langkah pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan menyertai setiap pekerjaan tangan mereka, sehingga itu semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga sukacita bagi kami yang melakukannya. Dan tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan menjamah tubuh, jiwa, dan pikiran mereka, supaya setiap penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, jiwa mereka, pikiran mereka menjadi sembuh oleh karena kuasa Tuhan saja. Dan di atas segalanya itu juga Tuhan, kami sadar Tuhan, kami anak-anak-Mu masih kerap melakukan pelanggaran. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mengampuni dosa dan setiap pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, nah Kak Yohana kali ini mau ngumumin warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu yang pertama, aktivitas Bethlehem, Nazaret, dan Samaria. Adik-adik harus print dulu love-nya, lalu diwarnain, terus di tengah-tengahnya dibikin kotak, tulis nama, kelas, dan judul khotbahnya. Oke, nanti setelah ditulis judul khotbahnya adalah Aku Hidup Dalam Kasih Setia Tuhan. Lalu adik-adik nanti kasih bolong di sini, dibikin deh talinya. Kayak Hana ulangin lagi. Yang pertama adik-adik print dulu, lalu warnain, dikasih kotak tengah-tengah, tulis nama sama judul khotbahnya, Aku Hidup Selalu Dalam Kasih Setia Tuhan. Oke, untuk bahannya yang pertama adik-adik harus mempersiapkan printan gambar love ini, gunting, lem, tali, dan pensil warna. Jadi adik-adik harus mempersiapkan semuanya ya. Jika sudah, adik-adik jangan lupa tag Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota ya. Oke, warta yang kedua adalah aktivitas untuk kelas Kanaan. Adik-adik buat gerak dan lagu. Judulnya Iblis Itu Musuh Kita, Yesus Juru Selamat Kita. Bikin videonya maksimal 1 menit. Nanti tag Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota ya adik-adik. Jangan lupa bikin. Nah, warta yang ketiga adalah aktivitas untuk kelas Tesalonika. Aktivitasnya adalah bikin gerak dan lagu dengan judul Hidupku Bukannya Aku Lagi. Maksimal videonya 1 menit ya adik-adik. Jangan lupa tag Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Pasti adik-adik lebih keren dari kakak guru sekolah minggunya dong. Jangan lupa bikin ya. Warta sekolah minggu yang terakhir nih adik-adik. Pasti udah pada kangen sama kakak guru sekolah minggunya dong. Hari ini kita akan ada Zoom kelas masing-masing. Jangan lupa ya adik-adik.
kelas Nazaret dan Samaria jam 1 siang. Kanaan Tesalonika jam 2 siang. Jangan lupa ada Zoom kelas. Shalom adik-adik, semuanya sudah mengikuti ibadah dengan sukacita? Bagus! Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan melalui aplikasi OVO. Kalau yang sudah punya, boleh mengikuti petunjuknya yang akan kakak sampaikan berikut ini. Kalau yang belum punya, minta tolong kepada papa mama untuk install aplikasi OVO ya. Nah, bagaimanakah caranya mengumpulkan persembahan melalui OVO? Yang pertama, siapkan dulu persembahannya dengan hati yang gembira. Yang kedua, dibuka aplikasi OVO-nya. Yang ketiga, arahkan HP-nya ke layar YouTube yang sedang adik-adik saksikan. Di sana ada barcode yang akan kita scan melalui aplikasi OVO. Klik tanda scan yang berada di kotak tengah di bagian bawah aplikasi OVO. Setelah itu, tuliskan berapa persembahan yang adik-adik mau berikan. Dan jangan lupa di kolom keterangan, adik-adik ketikkan persembahan SM. Ini artinya persembahan dari anak sekolah minggu. Demikian caranya. Terima kasih adik-adik. Berapapun persembahan yang adik-adik berikan, itu semuanya tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dadah! Sebelum kita mengakhiri ibadat, kita nyanyikan satu lagu lagi, yaitu Yesus Juru Selamat kita. Kita panggilkan musiknya. Musik! Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah minggu kita, marilah terlebih dahulu kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.